Salam saudara-saudari semua. Hari ini kita berbagi Roma pasal 13. Aku menerangkan bagian sebelumnya sedikit. Pasal 13 sampai dengan 15 adalah satu kombinasi dari satu unit. Kebenaran dalam hidup. Anak Allah hidup dalam kebenaran. Pasal 12 sangat penting sekali, yaitu dari kitab Roma dari ke belakang seterusnya yang utama. Pasal 1 sampai 11 mengenai tentang kebenaran, buah dari kebenaran, mulai dari setiap orang bisa hidup dalam kebenaran dan diselamatkan, juga untuk semua manusia, bahkan segala ciptaan Allah. Kemudian orang Yahudi, dan kembali lagi kepada orang Yahudi. Yang membuat saya gembira sekali yaitu sebagai gereja orang asing, kita masuk dalam kelimpahan, jumlah yang penuh, yaitu jumlah keselamatan dari orang asing dipenuhi. Saya mengatakan ini adalah kelimpahan bagi orang asing, jumlah kita seluruhnya. Allah menyelamatkan kita, setiap orang yang mau diselamatkan, bahkan memberi kita dalam kelimpahan. Allah begitu baik terhadap kita, maka kita harus membawa orang Israel kembali percaya pada Yesus. Maaf, ada sedikit dari gangguan dari jaringan. Di pasal 12 kita membicarakan tentang harus memberikan persembahan yang hidup. Yaitu dalam kehidupan kita di gereja, bagaimana kita mempersembahkan hidup kita sebagai satu tubuh. Satu tubuh ini harus bersatu. Setiap orang harus menurut iman yang diberikannya, yang diberikan kasih karunia yang diberikan kepada kita untuk melayani. Dan jadi orang janganlah berpura-pura. Kasih itu tidak berpura-pura. Ada sedikit gangguan dari jaringan. Kasih itu tidak berpura-pura, tidak palsu, yaitu menerangkan tentang kasih kita terhadap setiap orang di dalam gereja. Bahkan kita harus menangkan dari kejahatan dengan kebaikan, menghadapi pada kejahatan. Sekarang kita sampai pasal ke-13, mengatakan orang Kristen di masyarakat melewati hidupnya dengan benar. Kebenaran dalam hidup bukan hanya dalam gereja. Kebenaran dalam hidup lebih-lebih lagi harus dalam masyarakat. Agar Tuhan Yesus memberi kita kebenaran ini bisa dihidupkan di masyarakat.
Jadi kita dari gereja sampai ke masyarakat, yaitu kebenaran. Dalam masyarakat ada 3 macam. Paulus mengatakan bagaimana cara kita di masyarakat melakukan kehidupan yang benar. Pertama, bagaimana kita terhadap pemerintah. Saya memberikan tema pertama, yaitu setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang pemerintah yang di atasnya. Di ayat pertama dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Ayat pertama. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Di atas ada pemerintah, maka setiap orang harus tunduk kepadanya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Semua pemerintah berasal dari Allah, dan yang menjadi penguasa-penguasa adalah ditetapkan oleh Allah. Yang berkuasa itu yang ditetapkan oleh Allah. Setiap pemerintah juga yang Tuhan tentukan, yang ditetapkan oleh Allah. Seperti kata di ayat kedua, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Yang melawan pada pemerintah, Paulus menyatakan sangat keras, sangat tegas sekali, barang siapa melawankan pemerintah harus dihukum. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pertama, dikatakan semua orang harus takluk kepada pemerintah. Karena semua pemerintah itu ditetapkan oleh Allah. Kedua, dikatakan barang siapa melawan Allah adalah melawan ketetapan Allah. Siapa melawan pemerintah itu melawan ketetapan Allah. Di ayat ketiga dikatakan itu mereka adalah hamba-hamba Allah dan sangat baik untuk kebaikanmu. Di ayat keempat dikatakan dia bukan percuma-cuma untuk menyandang pedang, sebab mereka itu digunakan untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kita takut bukan karena karena kemurkaan Allah, tetapi juga harus karena kita punya naruri. Kita jangan jahat, kita jangan berbuat kejahatan. Bagi yang berbuat jahat akan dihukum. Di ayat ke-6 dikatakan untuk hal-hal yang mengurus hal itu, bagi pelayanan Allah kita harus membayar pajak. Seperti di ayat 6 dikatakan, itulah sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Mereka adalah yang diutus Allah untuk mengurus hal-hal tersebut. Mereka bekerja, mereka punya tanggung jawab. Jadi bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Bagi pemerintah yang berhak menerima
untuk pemerintah kita harus membayar. Sebagai rakyat kita harus membayarnya. Ini tema pertama sudah kita selesaikan terangan. Setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, dan di ayat kelima semua orang harus menaklukkan diri, bukan saja oleh karena karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati. Ini di sini diterangkan ada 2 kali, yaitu harus menaklukkan diri atau taat, yaitu di ayat pertama dan kelima. Kita taat pemerintah bukan karena pemerintah itu jahat, tapi apakah perlu kita untuk takluk, untuk taat? Di sini kalau saya menangkap, kalau bagi pemerintah yang benar, yang benar-benar pemerintah yang baik untuk mengurusi soal kejahatan, itu adalah pelayanan Allah yang ditetapkan oleh Allah. Jadi demikian kita harus taat kepada pemerintah. Apa yang dimaksudkan dengan taat? Tunduk. Taat sama tunduk itu ada sedikit berbeda. Tunduk yaitu seperti kita Tuhan, seperti hamba yang taat. Taat yaitu seperti hamba yang taat pada tuannya. Jadi kita harus terus bekerja, maka yang dimasukkan yaitu taat. Kalau tunduk itu adalah di bawah sebagian di bawah, atau sebagian yang diatur satu yang diatur punya tata cara sendiri, seperti pemimpin yang di atas meletakkan diri kita di bawahnya, di satu posisi yang tepat. Di sini saya tempat Tuhan memberikan kuasanya, ditetapkan kepada orang manusia, yaitu orang itu yaitu pemerintah. Jadi Paulus melihat orang harus di bawah pemerintah dan juga harus punya kaitan. Pemerintah ini adalah yang ditetapkan oleh Allah. Mereka adalah pelayan-pelayan Allah, yaitu untuk membalas kemurkaan kepada orang yang jahat. Maka orang diletakkan di bawahnya. Jadi ini pemerintah dipakai untuk memerintah, yang ditetapkan oleh Allah. Yang berhak menerima pajak kita harus membayarnya, dan sebagai rakyat kita harus melaksanakan kita seperti cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, yang hormat juga harus kepada orang yang kita berikan kepada orang yang berhak menerima hormat. Paulus mengajar agar setiap orang harus melakukan demikian, agar kita tunduk kepada orang-orang yang pemerintah yang di atas kita. Jadi di sini tidak terangkan bagaimana kalau pemerintah itu tidak baik atau tidak benar. Di sini tidak diterangkan. Cuma di sini katakan kita harus menaklukkan diri, bukan saja karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh suara hati kita. Kita harus membayar karena mereka adalah
yang mengurus hal itu adalah yang diutus sebagai pelayan-pelayan Allah. Kita harus merenungkan kembali bagaimana latar belakang gereja di Roma, pemerintahan Roma. Pada saat itu Paulus menulis surat di Korintus untuk gereja di Roma. Dia memberitahukan mereka bahwa ia akan ke Roma. Roma pada saat itu di bawah wilayah pemerintahan dari kerajaan Roma yang paling kuat di seluruh dunia. Di Israel, orang Yahudi di dalam pengejaran dari mereka, Yahudi waktu itu Israel telah binasa, mereka di bawah kuasanya orang Roma. Roma menulis surat ini pada tahun sebelumnya, tahun 57 sebelum Masehi. Ya, dari kerajaan Yahudi mereka diusir dari Roma. Raja Yahudi Israel diusir dari Roma. Bagi orang Yahudi terhadap pemerintah Roma, mereka agak sensitif karena pemerintah Roma mereka mereka bukan pemerintah yang baik, dan orang Yahudi masih banyak pandangan terhadap orang Roma. Mereka akan ada juga yang memberontak, yang ingin lepas dari pemerintah Roma, tetapi juga ada yang ingin bekerja sama dengan pemerintahan Roma. Bagi yang merasa ingin bekerja sama dengan pemerintah Roma, mereka akan bisa hidup dengan aman, mendapat hidup yang baik, tapi mereka juga harus membayar pajak kepada pemerintah Roma. Jadi bagi sebagian orang ada bermacam-macam pandangan terhadap orang pemerintah mereka dalam pengejaran dalam pemerintahan Roma. Saudara semua, mereka di Roma, pemerintah Roma, orang Yahudi, para penganut orang Yahudi mereka juga dikejar oleh pemerintah Roma dan mereka juga menghadapi penindasan. Tetapi penindasan yang paling besar belum dimulai, saat baru mula-mula saja. Jadi bagaimana ini? Pada saat Roma sebelum Rasul Paulus sampai ke Roma, ia menulis surat Roma ini. Dia terlebih dahulu menuliskan tentang kebenaran di gereja, bagaimana harus bersatu dan saling mengasihi. Setiap orang mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup. Kita hidup di dunia ini sebagai korban persembahan. Kita hidup di dunia ini bukan hanya menikmati, cuma bermain pesta pora, menikmati saja. Dengan bersuka cita sudah cukup. Memang Tuhan menginginkan kita hidup yang menyenangkan, bergembira, dan berkelimpah. Tetapi kita jangan lupa, dari pasal 12 mulai, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban persembahan yang hidup. Hidup kita harus dipersembahkan kepada Allah sebagai korban yang hidup. Di gereja, kita jangan menggunakan kasih yang pura-pura, yang palsu. Kita harus bersatu, kita harus
dengan kebaikan menghadapi kejahatan. Di masyarakat yang bagi mereka yang ditindas oleh pemerintah Roma, Paulus mengajar agar semua tiap-tiap orang harus takluk di bawah pemerintahan yang atasnya. Tunduk ini bukan berarti taat, tetapi ini mengajarkan agar kita meletakkan posisi kita di yang seharusnya kita lakukan. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita pada saat sekarang ini. Di 7 ayat di tema ini sangat penting bagi kita. Kita masuk di subtema kedua, ayat 8 sampai dengan 10. Segala sesuatunya jangan berhutang, tetapi harus saling mengasihi. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ini menerangkan tidak ada suatu pun kita boleh berhutang kepada orang. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Yaitu jangan segala sesuatu pun kita tidak boleh berhutang kepada orang. Kita harus saling mengasihi. Jadi saya memberi tema ini, janganlah berhutang, tetapi dalam segala sesuatu haruslah mengasihi. Jangan kamu berhutang apa-apapun kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab di sini dikatakan barang siapa mengasihi sesamanya, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ia sudah memenuhi hukum Taurat. Yaitu di dalam hukum Taurat, yang diterangkan dalam hukum Taurat. Kalau menurut kedagingan kita bisa melakukan. Tetapi Yesus telah menyelamatkan kita lepas dari hukum Taurat. Di dalamnya Kristus kita harus saling mengasihi. Jadi kita jangan berhutang apa-apa kepada orang. Di dalam Kristus kita harus dengan kasih melakukan segala sesuatu. Di dalam kasih Kristus telah melepaskan kita agar kita mendapatkan kemerdekaan. Jadi kita boleh memenuhi hukum Taurat. Hukum Taurat tidak bisa, dengan mengandalkan hukum Taurat kita tidak bisa, tetapi di dalam Yesus Kristus karena pertolongan dari Roh Kudus kita bisa melakukannya. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingit, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih tidak berbuat jahat terhadap orang sesama manusia. Dalam Kristus kita mendapatkan kebebasan. Kita dengan kasih terhadap sesama manusia. Kita jangan berhutang kepada siapapun. Bahkan kita harus saling mengasihi. Kita mengasihi setiap orang, yaitu kita mengasihi orang, jangan berkata aku sudah cukup mengasihimu, sudah terlalu banyak. Jangan begitu. Demikian juga kita kalau memaafkan bukan hanya 7 kali 70 sudah cukup untuk memaafkan. Ini bukan hanya dikatakan untuk gereja, tetapi ini juga untuk di masyarakat bagi orang-orang yang belum percaya, yang tidak percaya pada Tuhan. Rasul Paulus menerangkan kita harus saling mengasihi.
Maka dengan demikian kita sudah memenuhi hukum Taurat. Di dalam masyarakat, bagaimana lambang dari kita, label dari kita? Terhadap pemerintah kita harus takluk. Terhadap semua orang kita harus saling mengasihi. Kita sampai di subtema ketiga ayat 12 sampai dengan 14. Jadi sebab hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktunya sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur, sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari ini tema ketiga ini diberikan, sudah saatnya tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Di sini kamu telah melihat, telah mengetahui bahwa sekarang saatnya telah tiba bagimu untuk bangun dari tidur. Sekarangnya kamu harus bangun tidur, kamu melihat. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai pelengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginanmu. Sekarang saatnya untuk bangun dari tidur. Yaitu saatnya kita di akhir zaman. Daripada waktu kita percaya, waktunya sudah lebih dekat lagi. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sekarang saatnya sudah mendekati akhir zaman. Paulus mengatakan kita sudah mendekati akhir zaman. Kita jangan terus dalam kegelapan, kita harus keluar dari kegelapan, kita harus menanggalkan kegelapan-kegelapan. Seperti yang dikatakan, telah hampir siang. Kita telah diselamatkan, buat dari keselamatan ada pada kita. Jadi jangan memuaskan keinginan kita, merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginan kita. Di masyarakat banyak sekali percobaan. Di masyarakat banyak sekali menikmati percabulan atau hawa nafsu. Mereka bisa berzina di kuil-kuil. Seperti mereka memuaskan, mengatur untuk kepuasan kedagingan mereka. Pada masa itu pemerintah Roma memberi kesempatan, mengatur setiap orang bisa untuk menikmati tentang pemuasan akan nafsu. Satu, mereka bisa untuk berpesta pora, bermabuk-mabukan. Seperti di kitab Roma yang pertama, di sebelumnya ayat pasal 1 dan 2, mereka membiarkan para perempuan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Mereka melakukan laki-laki sama percabulan dengan laki-laki atau sesama jenis. Pada saat itu keadaan masyarakat Roma sangat rusak sekali. Kisah
Rasul Paulus mengatakan, kalian sudah tahu akan keadaan ini, sudah melihat, jadi kalian harus bangun dari tidur. Kita harus mengenakan Tuhan Yesus, jangan terus untuk dalam kegelapan. Walaupun pada masyarakat itu untuk memberi semangat untuk terus menikmati dalam pesta pora, percabulan, perselisihan atau iri hati, tetapi kita sebagai anak yang benar, kita di dalam masyarakat seperti ini, kita jangan ikut serta. Jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Di ayat pasal ini kita melihat para orang Kristen yang benar terhadap pemerintah harus tunduk, terhadap sesama harus punya kasih, terhadap sendiri harus waspada. Jangan sampai kita direbut oleh dunia ini. Jangan kita dilarikan dalam hawa nafsu atau percabulan di dunia ini, tetapi kita harus menggunakan persenjataan terang, menggunakan Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang. Agar Tuhan Yesus yang ada di dalam berkuasa di dalam kita, di masyarakat yang penuh dengan goncangan kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Ada kasih, ada kebenaran, dan juga kita jangan memuaskan diri sendiri. Saya berkata ini bukan hanya karena demokrasi atas rakyat, tetapi banyak dalam segala masalah. Kita sekarang dalam goncangan dalam masyarakat, dalam wabah ini, kita juga tahu bahwa akhir zaman sudah dekat. Jadi kita harus segera bangun dari tidur. Lepas dari tanggalkan kegelapan-kegelapan, kenakan perlengkapan senjata terang, kenakan Tuhan Yesus dan menjadi kesaksian bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti akan menjaga kita. Tuhan menetapkan pemerintah-pemerintah. Tuhan menjaga tubuh kita, menjaga keselamatan kita. Tuhan menyangga segala keperluan kita. Jadi kita bisa leluasa untuk memberikan diri kita sebagai korban persembahan yang hidup. Kita mohon Tuhan untuk membantu kita. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Hari ini kita menggunakan perlengkapan senjata terangnya Tuhan Yesus Kristus.
Yesus, kami berterima kasih. Kami mengandalkan Roh Kudus. Kami berterima kasih dengan ada Engkau bersama kami, menggunakan Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dalam hidup kami. Kami bersyukur. Dalam hidup kami persembahkan tubuh kami sebagai korban persembahan hidup, dan kami hidup hanya bagimu. Tuhan Yesus, kami menyembah Engkau. Engkau Allah yang selama-lamanya. Engkau Raja di seluruh dunia ini. Tuhan, kami memujikan Engkau. Segala yang darimu adalah yang baik. Kau berikan pemimpin di atas kami. Kau memberikan kami agar kami hidup dengan benar. Terima kasih Engkau memberikan pemerintah kepada kami, penguasa pada kami adalah untuk kebaikan bagi kami. Kami berterima kasih Engkau memberikan pemimpin kepada kami, baik di dunia ini orang tua kami atau di gereja, pendeta kami, pastor kami, para ketua kesel kami,
ketua sel kami, semuanya adalah untuk kebaikan bagi kami. Mari kita berterima kasih atas semua yang telah Tuhan berikan kepada kita, para pemimpinan kita, para atasan kita. Kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus, kami terima kasih Engkau memberikan pemerintah di dalam hidup kami. Terima kasih Engkau memberikan orang tua pada kami, dan terima kasih Engkau memberikan majikan kepada kami agar kami bisa bekerja. Tuhan, kami berterima kasih. Tuhan, kami memberikan puji syukur kami dan terima kasih, kami muji Engkau. Di bumi ini kami harus taat kepada pemerintahan atau pimpinan di atas kami, tetapi kami tidak bisa untuk tunduk. Tuhan, kami ingin menjadi orang Kristen yang benar. Tetapi bagaimana dengan hidup kami? Apakah kami bisa mengeluarkan sifat seperti anak Allah? Tuhan, Engkau memberikan penguasa-penguasa di atas kami agar kami memberikan. Tuhan, berilah kami agar kami mempunyai kebaikan dikeluarkan dalam hidup kami. Tapi Tuhan, kadang kami tidak bisa untuk hidup mengeluarkan sifat-sifat kami yang baik. Tuhan, tolonglah kami. Kami mohon kepadamu agar ajaran agama kami bisa untuk tetap berakar dalam hidup kami, karena kami ajaran darimu adalah suatu kebenaran bagi kami. Seperti juga Tuhan, agar kami juga takluk kepada pemerintah seperti yang dikatakan di ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-perintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Tuhan Yesus, tolonglah kami untuk merinding. Adakah kami benar-benar untuk tak tunduk kepada pemerintah kami, atasan kami? Adakah posisi ini yang benar dalam hidup kami? Tuhan, tolonglah kami agar kami bisa merenungkan kembali seperti terhadap orang tua kami. Di dunia ini orang tua adalah orang yang menjadi pemimpin bagi atasan bagi kami. Di sekolah kami juga sebagai murid, adakah kami taat kepada guru-guru kami? Di masyarakat kami bekerja, apakah kami bisa paham dan tunduk kepada pemerintah yang diberikan ketetapan-ketetapan kepada kami? Apakah kami bisa terus untuk bertegar di gereja? Para pendeta kami pada saat mereka memberikan pengajaran kebenaran, atau ketua sel mengajar kami, apakah kita yang di bawahnya bisa untuk mendengar dan untuk taat untuk mengikutinya? Saudara semua, di saat ini kita banyak sekali yang menolak pemberontakan terhadap mereka, atau kita tidak percaya. Pada saat pimpinan kita baik atau sesuai dengan keinginan kita, kita akan ikut. Tetapi pada saat tidak suka atau tidak sesuai dengan keinginan kita, maka kita akan menolak, kita akan memberontak sama dia, bahkan kita membantah, bahkan kita akan bangkit untuk menyerang. Saudara semua, mari kita renungkan bagaimana sikap kita terhadap atasan kita. Bagaimana keadaan kita? Apakah kita bisa seperti di ayat kitab ini katakan, pada saat takut, pada rasa takutlah
yang yang berhak untuk menerima hormat, dihormatilah. Dan saudara semua, mari kita banyak lagi untuk berdoa bagi pemerintah. Seperti juga kita saudara-saudara mungkin banyak untuk membayar pajak bagi pemerintah, kita mungkin tidak membayar atau melarikan dari pembayaran pajak tersebut. Saudara semua, untuk hati kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berharap kepadamu, kami terus untuk mengikuti firman-Mu di dalam Roma, kitab Roma. Kamu menerangkan kepada kami agar kami bayarlah kepada siapa yang berhak menerimanya, cukai kepada yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada siapa yang berhak menerima takutnya, hormat kepada siapa yang berhak menerima hormat. Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kami. Pada saat itu orang Yahudi sangat bertolak membangkang terhadap Roma. Tuhan, mohon kepadamu agar kami bisa berbuat untuk mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kami, yang bayarlah pajak bagi yang berhak menerima pajak. Tuhan, kami mohon kepadamu, berilah hati kami lebih terang lagi di dalam hidup kami. Seperti Rasul Paulus yang mengandalkan Engkau adalah Allah yang maha berkuasa di dunia ini. Seperti Rasul Paulus yang percaya tiada pemerintah yang bisa melebihi Engkau. Dengan demikian, sebab juga yang diajarkan pemerintah adalah yang ditetapkan berasal darimu. Jadi berilah kami seperti yang diajarkan Rasul Paulus agar kami bisa takluk kepada pemerintah-perintah kami, dan agar kami bisa saling bekerja sama dengan pemerintah-pemerintah yang di dunia, di bumi ini. Tuhan, Engkau yang berkuasa, kami memuji Engkau. Kita ada Allah yang berkuasa. Pada hari-hari sekarang, pada masa COVID-19 ini, telah banyak yang merebut nyawa orang dan juga banyak yang masih terkena wabah. Seluruh dunia dalam masa seperti di akhir zaman. Di negara-negara saling ada pertikaian. Kita sekarang berada di akhir zaman. Dimanapun kamu berada, di situ ada pemerintah yang berkuasa. Saya merasa Roma pasal 13 dari kitab Roma dari pasal 1 sampai sekarang ini memberitahukan kita bahwa ada Allah. Saudara semua, bagaimanapun pemerintahmu atau bagaimanapun keadaanmu, bagaimanapun kacaunya dunia ini, kita percaya bahwa ada Allah yang berkuasa atas segalanya. Pada saat kita tunduk kepada pemerintah, kita percaya pada satu, yaitu Allah yang berkuasa atas pemerintah, berkuasa atas segalanya. Pada saat tidak memuaskan hawa nafsu kita, tidak menuruti keinginan dunia ini, kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tuhan sendiri akan melihat dan memberikan berkat-Nya kepada kita. Pejamkan matamu, tadahkan tangan kita
melambangkan kita memuja Tuhan. Tuhan, kami mempersembahkan hidup kami sebagai korban hidup, persembahan yang hidup di masyarakat ini. Kami mempersembahkan tubuh kami sebagai korban persembahan yang hidup karena Engkau berkuasa. Pemerintah Engkau yang menetapkannya. Raja-raja juga Engkau yang berasal darimu. Masyarakat seluruh di dalam keadaan dalam kekacauan dan rusak, tetapi Tuhan Engkau masih berkuasa di antaranya. Tuhan, dalam kelemahan orang, Tuhan memohon agar kasih-Mu Tuhan Yesus Kau berikan kepada setiap orang. Kita mengangkat tangan, kita memuja Tuhan, kita perkatakan, Tuhan kami percaya akan Engkau. Tuhan kami percaya akan Engkau. Kami mau untuk tunduk, kami mau taat, kami percaya, jadi kami mau saling untuk mengasihi. Tuhan, kami percaya akan Kamu, kami tidak mau hidup dalam kegelapan, karena Allah Engkau nyata, Engkau benar. Kami tidak mau hidup dalam kegelapan. Engkau Allah yang benar, Tuhan, Engkau yang membantu kami setiap orang. Walaupun bagaimanapun keadaan kami sekarang, bukan keadaan yang berkuasa, bahkan bukan negara-negara yang berkuasa. Di dalam alam rohani, Engkau yang berkuasa. Setiap raja-raja, kerajaan, atau negara punya harinya tersendiri, tetapi Allah Engkau kekal selama-lamanya. Tuhan, kami mengadakan kedua tangan kami memuji Engkau, kami taat tunduk kepadamu. Kami hidup mengeluarkan Yesus, kami mengenakan Tuhan Yesus Kristus berjalan di dalam hidup kami, di masyarakat kami. Tuhan, Engkau memberikan kasih-Mu agar kami, di dalam yang gelap Engkau menyirna, dengan terang-Mu menyirnakan kegelapan. Di mana kami tidak bisa mengerjakan, Tuhan Engkau membantu kami karena berkuasa, karena Engkau adalah Allah. Letakkanlah kami di tempat yang benar agar kami tertuju padamu. Beri kami di masyarakat ini di posisi di tempat yang benar, ataupun di gereja ini berilah kami dengan posisi tempat yang benar agar kami tertuju padamu. Di masyarakat kami beri kami posisi yang tepat agar kami juga tertuju padamu. Tuhan, berkatilah kami dengan berkelimpahan. Dengan demikian kami menyembah Engkau. Haleluya, kami memuji Engkau, menyembahkan Engkau. Yesus, terima kasih. Jangan selesai jalan sendiri. Benar Tuhan, kasih-Mu ada di dalam hatiku. Tuhan, Engkau akan memimpin jalanku, memegang tanganku untuk terus berjalan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, kami mau mengikuti Engkau. Aku serahkan hidupku bagi-Mu seluruhnya. Jensi isang putemu
Tuhan, terima kasih. Walaupun dalam keadaan apapun, kami bersama kami dan berjalan bersama kami. Tuhan, kami memuji Engkau. Terima kasih Engkau berkuasa. Terima kasih Engkau menyanggah segalanya. Karena segala sesuatu adalah milik darimu. Mengandalkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan, dengan namamu berkatilah pemerintah kami di bumi ini, dan berkati segala negara-negara, semua orang yang milikmu. Tuhan, Engkau mengangkat semuanya, menyanggah semuanya. Tuhan, dunia ini sudah rusak dan dunia ini penuh dengan sampar. Kami mohon kepadamu untuk menjaga, berbelas kasihanlah, lepaskanlah anak-anakmu lepas dari sampar ini, dan juga untuk seluruh dunia anak-anakmu menghasilkan bagimu. Tuhan, di seluruh dunia di COVID-19 ini kami sangat sengsara sekali. Tuhan, bantulah kami, anak-anakmu, di kekacauan masyarakat ini, kekacauan, kegoncangan di dunia ini. Tuhan, ekonomi kami, kebutuhan hidup kami sehari-hari kami mohon persediaan darimu. Tuhan, jagalah kami setiap orang. Sembuhkanlah setiap orang yang lagi sakit, yang dalam kesasaan ini. Lepaskanlah kami dari percobaan dan kejahatan ini. Kami semuanya mengandalkan darimu. Sekali lagi kami membawa saudara anak-anakmu untuk berada dalam lindungan darimu. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Tuhan menyertaimu, melindungimu, menyelamatkan kamu, memberi kedamaian bagimu, memimpinmu dalam hidupmu sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Sampai di sini, besok ketemu lagi.